Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah dikatakan sah jika memenuhi syarat rukun yang harus dilaksanakan serta tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkannya. Begitu juga dengan haji. Apa syarat dan rukunnya haji? Di dalam ibadah haji ada 3 hal yang bisa jadi membedakan dari ibadah yang lain. Kalau di sholat kita mengenal ada syarat dan rukun, di puasa ada syarat dan rukun, namun di dalam ibadah haji ada syarat, ada rukun, dan ada wajib haji. Tentu kita sudah maklum apa itu syarat, yaitu sesuatu yang menjadikan sahnya sebuah ibadah, namun belum termasuk ibadah tersebut. Kalau rukun, sesuatu yang menjadi sahnya ibadah dan termasuk ibadah tersebut. Nah, ada namanya kewajiban haji. Kewajiban haji itu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan haji, namun jika dia tidak melaksanakan, hajinya tetap sah dan harus membayar dam. Baik, apa syarat haji itu? Syarat haji yang pertama adalah Islam. Maka hanya orang Islamlah yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah baligh, atau dia sudah mencapai tahapan kedewasaan secara syariat. Bagi yang laki-laki bisa dengan mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Bagi yang perempuan sudah menstruasi atau sudah berumur 15 tahun secara komariah. Maka anak kecil yang belum balik itu belum berkewajiban untuk melaksanakan haji karena belum memenuhi syarat. Namun ketika dia sudah tamyiz atau sudah pandai, hajinya tetap sah. Baik, yang ketiga adalah berakal. Orang yang berakal secara sempurna, dia mampu untuk menggunakan akalnya, dia tidak dalam kondisi orang-orang yang berkebutuhan khusus atau orang-orang yang IQ-nya di bawah standar, di bawah normal, dia juga tidak gila. Itu berarti syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah istito'ah, atau ada kemampuan untuk melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istato'a ilaihi sabila. Ada istito'ah, ada kemampuan untuk melaksanakan haji. Istito'ah itu pertama adalah istito'ah di dalam masalah kesehatan, secara jasmani dan secara rohani. Yang kedua adalah istito'ah di dalam harta atau bekal. Dia mampu untuk melaksanakan haji tersebut dan juga dia tidak sampai kemudian menjadi orang yang tidak punya apa-apa ketika dipaksa untuk beribadah haji karena menjual seluruh hartanya untuk beribadah haji. Atau ketika dia berangkat haji kemudian menelantarkan keluarganya yang ditinggalkan. Itu berarti belum istito'ah. Kemudian istito'ah yang selanjutnya adalah istito'ah keamanan.
Bicara tentang keamanan ini sangat banyak sekali kaitannya. Keamanan di dalam perjalanan, apakah perjalanannya itu aman atau tidak. Keamanan di dalam masalah menjaga dirinya. Apakah kemudian misalnya pandemi corona ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menjadikan itu tidak terpenuhinya syarat? Bisa. Mengapa? Karena ada hifdzun nafsi, ada menjaga diri yang lebih diutamakan, karena menjaga diri itu termasuk sesuatu yang didahulukan, dan untuk beribadah haji itu adalah harus istitoah. Itu beberapa syarat tentang haji. Bagaimana dengan rukun haji? Rukun haji yang pertama adalah ihram disertai niat. Ihram itu memakai pakaian putih, di mana untuk laki-laki tidak boleh memakai kain yang dijahit. Kemudian setelah ihram, maka yang kedua rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, berhenti sejenak di Arafah. Untuk yang paling utama adalah berdoa, memperbanyak melakukan amaliyah yang baik, membaca Al-Quran, berdoa, membaca sholawat, membaca doa mustajab dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah sa'i. Sa'i berjalan mulai dari Safa sampai Marwah selama 7 kali. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tahallul atau bercukur. Dan rukun yang terakhir adalah harus tartib, yaitu melaksanakan rukun-rukun itu secara urut, dimulai dari ihram dan niat, kemudian dilanjutkan dengan wukuf, kemudian dilanjutkan dengan tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tahallul dengan mencukur, dan terakhir adalah tartib. Itu adalah rukun haji yang mana ketika orang tidak melaksanakan rukun haji tersebut, hajinya tidak sah. Ada hadis al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Baik, kemudian apa yang termasuk kewajiban-kewajiban haji? Begini, haji, kewajiban haji itu ketika ditinggalkan karena tidak ada uzur syar'i, maka meninggalkannya hukumnya dosa. Tapi ketika meninggalkannya karena ada uzur syar'i, alasan-alasan syar'i, maka dia tidak berdosa. Namun tetap berkewajiban untuk membayar dam, menyembelih hewan ternak. Apa kewajiban haji? Pertama adalah melaksanakan ihram mulai dari mikot atau batas. Jadi kalau ihram dan niatnya itu adalah rukun, tapi untuk melaksanakan dari mikot itu adalah sebuah kewajiban. Kalau sudah melewati mikot baru ihram, maka dia tidak melaksanakan kewajiban haji. Kemudian selanjutnya adalah mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian melempar jumlah ula, jumlah wusta, jumlah akobah. Kemudian kewajiban haji yang selanjutnya adalah tawaf wada. Itu adalah beberapa kewajiban haji yang meskipun tidak menjadikan sahnya ibadah haji kita, tapi harus dilaksanakan agar ibadah haji kita mendapatkan haji
yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.